Majelis Hakim akan menghadiri ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Silakan hadirin duduk. Sidang perkara perdata nomor 154 PDT-G-2021 Pengadilan Negeri Batam dalam perkara antara Putri Mahmudah binti Ismail Marzuki sebagai penggugat melawan Bank Tabungan Pensiun Nasional TBK Cabang Pekalongan dan kawan-kawan sebagai para tergugat dan turut tergugat dibuka dan terbuka untuk umum. Putri Mahmudah, apakah hadir? Hadir ya, Buya. Anda in persona atau didampingi oleh kuasa hukum Anda? Didampingi oleh kuasa hukum. Baik, kepada kuasa hukumnya silakan untuk menunjukkan surat kuasa. Kepada turut tergugat 1, apakah hadir? Ya. Akan maju sendiri atau didampingi oleh kuasa hukumnya? Didampingi kuasa hukum yang Buya. Baik, kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan surat buktinya, suratnya. Kepada saudara tergugat 2, apakah hadir? Tidak, Mulia. Akan maju sendiri atau didampingi oleh kuasa hukumnya? Didampingi kuasa hukum saya, Bu. Silakan kepada kuasa hukumnya. Selanjutnya kepada para pihak sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Sebelumnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai proses mediasi tersebut. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan. Proses mediasi berlangsung paling lama selama 30 hari, terhitung sejak penetapan perintah melalui mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhirnya penetapan atau mediasi yang pertama. Para pihak diwajibkan untuk menghadiri proses mediasi secara langsung dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Hadirnya para pihak dalam mediasi merupakan itikat baik dari para pihak. Apabila saudara penggugat tidak hadir dalam proses mediasi selama 2 kali berturut-turut, maka perkara akan bisa dikembalikan atau di-annul. Namun jika pihak saudara tergugat tidak datang selama proses mediasi selama 2 kali berturut-turut, maka biaya perkara mediasi akan ditanggung oleh saudara tergugat. Baik, dari para pihak, apakah sudah paham dengan penjelasan yang saya sampaikan? Sudah ya, Mulia. Baik. Setelah ini, para pihak untuk bisa menemui mediator. Apakah para pihak sudah kepada pihak penggugat apakah sudah menentukan mediatornya? Belum ya, Mulia. Kami menunjuk majelis hakim untuk memilih mediator. Kepada saudara para tergugat dan turut tergugat, apakah sudah menentukan mediatornya? Belum ya, Mulia. Kami mengajukan menyerahkan ke majelis hakim. Baik, karena semua para pihak menentukan mediator menurut majelis akan menentukan menunjuk mediator atas nama saudara Hukma Arsy Akamta SHMH selaku mediator. Setelah ini kepada para pihak untuk bisa berkoordinasi mediator yang akan dipandu oleh panitera pengganti untuk menemui mediator. Dengan demikian, sidang ditunda sampai hari kemudian menunggu hasil mediasi dari mediator mengenai berhasil atau tidaknya proses mediasi dari perkara ini. Bagi para pihak yang telah
yang telah hadir di persidangan hari ini untuk hadir kembali pada persidangan selanjutnya, karena pemberitahuan ini adalah panggilan resmi untuk para pihak. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Sidang perkara perdata nomor 154/PDT-G/2021 Pengadilan Negeri Batang dalam perkara antara Putri Mahmudah binti Ismail Marzuki sebagai penggugat melawan Bank Tabungan Pensiun Nasional TBK cabang Pekalongan dan kawan-kawan sebagai para tergugat dan turut tergugat dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara tergugat 2 atau kuasa hukumnya apakah hadir? Hadir yang mulia. Kepada turut tergugat apakah hadir? Hadir yang mulia. Sesuai dengan agenda sidang berikut sebelumnya, sidang hari ini adalah penyampaian laporan hasil mediasi dari mediator bahwasanya hasil mediasi tidak berhasil. Apakah benar? Benar yang mulia, karena tidak memenuhi titik terang yang mulia. Kepada tergugat 1, apakah benar jika mediasi tidak berhasil? Benar yang mulia. Benar yang mulia. Baik. Kepada turut tergugat, apakah benar tidak berhasil? Benar yang mulia. Baik. Selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan dari pihak penggugat. Apakah sebelumnya ada tambahan atau perbaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, silakan untuk dibacakan. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batang perihal gugatan melawan hukum dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Nur Masuda SH kuasa hukum dari Putri Mahmudah binti Ismail Marzuki NIK 3325106011770001 tempat dan tanggal lahir Batang 20 November 1997, jenis kelamin perempuan dan beralamat di Simbang Desa RT 9 RW 3 Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. Dengan ini melakukan gugatan melawan hukum kepada PT Bank PTPN cabang Pekalongan Jalan Progo nomor 3 Pekalongan, selanjutnya adalah sebagai tergugat 1. Yang kedua, KPKNL Pekalongan di Jalan Sriwijaya nomor 1 Bendan Kota Pekalongan, selanjutnya adalah sebagai tergugat 2. Yang ketiga, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang di Jalan Dr. Sutomo nomor 20 Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Pekalongan, selanjutnya adalah sebagai turut tergugat. Dari uraian pokok perkara tersebut, atas pengunggah melakukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagai berikut. Bahwa atas perbuatan tergugat 1 yaitu PT Bank PTPN melakukan pelelangan melalui tergugat 2 atau KPKNL Pekalongan adalah cacat hukum yang bisa berakibat batal demi hukum. Untuk itu agar lelang ataupun proses lelang dibatalkan. Bahwa atas hal yang dilakukan tergugat 2 yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah, dan DIY Yogyakarta, Kantor Pelayan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan melakukan pelelangan ataupun proses lelang adalah perbuatan melawan hukum. Untuk itu agar membatalkan proses lelang karena bisa berakibat cacat hukum. Ketiga, bahwa atas hal turut tergugat yaitu Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Batang agar tidak melakukan proses ataupun atas sertifikat hak milik nomor 00641 atas nama Putri Mahmudah atau penggugat sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dari uraian tersebut di atas, saya sebagai kuasa hukum penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang ataupun majelis hakim yang menangani perkara ini sekiranya dapat memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan, memerintah tergugat 1 dan tergugat 2 untuk tidak melakukan lelang ataupun proses lelang atau membatalkan hasil lelang, memerintahkan turut tergugat untuk tidak melakukan proses ataupun terkait dengan status kepemilikan sebelum ada putusan hukum tetap, memerintah tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat dan turut tergugat untuk patuh pada putusan Pengadilan Negeri Batang, atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas terkabulnya gugatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Batang 19 Agustus 2021, kuasa hukum penggugat Nur Masuda SH ditandatangani. Apakah saudara akan menjawab gugatan tersebut? Iya, Yang Mulia, kami akan menjawab gugatan dari penggugat. Apakah sudah siap dengan jawabannya? Belum, Yang Mulia, kami belum menyiapkan. Baik, kepada
Saudara tergugat 2, apakah akan menjawab surat gugatan tersebut? Gugat? Ya, yang mulia, kami akan menjawab. Gugatan Apakah sudah siap dengan jawaban gugatannya? belum yang mulia. Baik. Kepada turut tergugat, apakah saudara akan menjawab gugatan tersebut? Gugat? Itu yang mulia. Baik. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Kamis 26 Agustus 2021 dengan acara replik dari pihak penggugat. Maka dari itu, bagi para pihak yang telah hadir di persidangan hari ini untuk hadir kembali pada persidangan yang telah ditentukan dengan agenda pembacaan replik dari pihak tergugat, karena panggilan ini adalah pemberitahuan ini adalah panggilan resmi untuk para pihak. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Sidang perkara perdata nomor 150/PDT.G/2021/PN dalam perkara antara Putri Mahmudah binti Ismail Marzuki sebagai penggugat melawan Bank Tabungan Pensiun Nasional TBK cabang Pekalongan dan kawan-kawan sebagai tergugat dan para tergugat dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penggugat atau kuasa hukumnya, apakah hadir? Hadir, yang mulia. Kepada saudara tergugat 2 atau kuasa hukumnya, apakah hadir? Hadir yang mulia. Kepada turut tergugat, apakah hadir? Hadir yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda sidang sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan untuk dibacakan. Izin membacakan jawaban gugatan yang mulia. Eksepsi dan jawaban dari tergugat dalam perkara perdata nomor 154/PDT.G/2021 Pengadilan Negeri Batang antara Putri Mahmudah sebagai penggugat dan melawan PT Bank BTN TBG sebagai tergugat 1. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 154/PDT/G/2021 Pengadilan Negeri Batang di Batang dengan hormat, untuk atas dasar nama PT Bank PTG bersama ini kami selaku kuasa hukumnya dasarkan surat kuasa nomor SKU-TT-060-DIG-GC-9/2021 tanggal 20 September 2021 mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh Putri Mahmudah tanggal 19 Agustus 2021 sebagai telah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Batang. Dalam eksepsi menyatakan menerima eksepsi gugatan 1, menyatakan Pengadilan Negeri Batang tidak mempunyai kewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 154/PDT/G/2021 Pengadilan Negeri Batang, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam perkara primer 1, menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menyatakan tergugat adalah tergugat yang tidak beretika baik. Menyatakan perjanjian kredit nomor 0000149 SPK garing 72/28/03/13 tanggal 20 Maret 2013 perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit. Yang keempat, menyatakan penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji. Subsidiar, apabila majelis berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini. Demikian eksepsi dan jawaban yang diajukan tergugat 1 dengan harapan kiranya majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkannya. Segala perhatian dan berkenan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kami ucapkan terima kasih. Pekalongan
Pekalongan tanggal 4 2021. Hormat kami kuasa hukum tergugat Alina Rizky dan Nur Hayati. Terima kasih. Saudara tergugat 2, apakah akan mengajukan jawaban dari surat gugatan? Iya, kami akan mengajukan jawaban. Apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah siap. Silakan untuk dibacakan. Perkara perdata nomor 154 garing PDT-GG garing 2021 garing PN Batang, Pengadilan Negeri Batang. Jawaban tergugat 2, dalam perkara perdata antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Dalam Pekalongan beralamat di Jalan Sriwijaya nomor 1 Pekalongan sebagai tergugat 2 melawan Putri Mahmudah beralamat di Simbang Desa RT 9 RW 3 Kecamatan Tulis Kabupaten Batang sebagai penggugat. Yang terhormat Majelis Hakim, perkara perdata nomor 154 garing PDT-G garing 2021 garing PN Batang, Pengadilan Negeri Batang. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan surat kuasa khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor SKU garing 471 garing MK.6 garing KM.8 garing 2021 tanggal 27 Agustus 2021. Karenanya bertindak untuk atas nama pemberi kuasa sebagai tergugat 2 bersama ini menyampaikan jawaban dalam perkara perdata nomor 154 garing PDT-G garing 2021 garing PN Batang sebagai berikut. Dalam eksepsi gugatan kurang pihak bahwa terhadap objek yang disengketakan dalam perkara Alquo telah beralih kepemilikan dalam pelaksanaan lelang, bahwa penggugat tidak menarik pemenang lelang sebagai pihak dalam perkara Alquo, bahwa walaupun penggugat dapat menentukan siapa saja yang akan digugat, tetapi tidak memberi dasar hukum kepada penggugat untuk seenaknya menentukan siapa yang digugat dan siapa yang tidak perlu digugat. Oleh karena hukum acara perdata telah mengatur hal tersebut, untuk itulah tergugat 2 mengajukan eksepsi atas gugatan ini, di mana para pihak yang digugat tidak lengkap yang dapat berakibat gugatan tidak sempurna dan menimbulkan ketidakpastian hukum, bahwa keberadaan pemenang lelang dalam perkara ini secara hukum sangat material, sehingga keterangannya harus didengar demi menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya gugatan lain di kemudian hari terhadap pokok perkara yang sama yang dapat menyebabkan putusan yang berbeda pula, bahwa berdasarkan hal tersebut sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1424H garing SIP garing 1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat tetapi tidak digugat sehingga gugatannya tidak sempurna, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka penggugat memenuhi unsur kurang pihak sehingga cukup beralasan jika tergugat 2 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau NU. Dalam pokok perkara yang pertama, bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta tergugat 2 menolak seluruh dalil-dalil penggugat kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya. Yang kedua, bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan oleh penggugat sehubungan dengan dilaksanakannya lelang eksekusi pasal 6 UHT berulang berupa sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya SHM nomor 00641 dengan luas 125 meter persegi tercatat atas nama Putri Mahmudah terletak di Desa Simbang Desa Kecamatan Tulis Kabupaten Batang yang selanjutnya objek sengketa. Yang ketiga, bahwa tergugat 2 hanya menyampaikan tanggapan terhadap gugatan penggugat yang terkait dengan tugas dan fungsi tergugat 2 sebagai pelaksana penjualan terhadap objek sengketa. Yang keempat, bahwa untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya maka tergugat 2 akan menjelaskan fakta-fakta hukum yang dilakukan dengan bukti-bukti hukum bahwasannya tergugat 2 telah melakukan perbuatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kuasa hukum tergugat 2 Siti Tusliha SHMH Mustafida SHMH
dan Muhammad Alif Saifullah Azhar yang telah ditandatangani. Sekian majelis. Selanjutnya dari pihak saudara penggugat, apakah akan mengajukan replik dari jawaban para tergugat? Yang mulia akan mengajukan replik. Baik. Apakah sudah siap dengan repliknya? Belum yang mulia. Bagaimana saudara para tergugat, apakah akan ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda sampai hari Kamis 2 September 2021. Pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 dengan agenda pembacaan replik dari pihak saudara penggugat. Bagi para pihak yang telah hadir di persidangan hari ini untuk hadir kembali di persidangan selanjutnya dengan agenda pembacaan replik dari saudara penggugat, karena pemberitahuan ini adalah panggilan resmi untuk para pihak. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Sidang perkara perdata nomor 154 garis miring PDT.G garis miring 2021 garis miring PN Batang dalam perkara antara Putri Mahmudah binti Ismail Marzuki sebagai penggugat melawan Bank Tabungan Pensiun Nasional TBK Cabang Pekalongan dan kawan-kawan sebagai para tergugat dan turut tergugat dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada Putri Mahmudah dan kuasa hukumnya, apakah hadir? Hadir yang mulia. Kepada saudara tergugat 1 atau kuasa hukumnya, apakah hadir? Hadir yang mulia. Kepada tergugat 2 atau kuasa hukumnya, apakah hadir? Hadir yang mulia. Hadir. Kepada para turut tergugat, apakah hari ini hadir? Hadir yang mulia. Baik. Sesuai dengan agenda sidang sebelumnya, agenda sidang hari ini ada pembacaan replik dari saudara penggugat. Bagaimana saudara penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Baik, silakan untuk dibacakan. Izin membacakan replik yang mulia. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batang, Majelis Hakim yang menangani perkara nomor 154 dari PDT.G garing 2021 garing PN Batang. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Nila Sudirba Esa, kuasa hukum dari Putri Mahmudah binti Ismail Marzuki, NIK 3325101011770001, tempat dan tanggal lahir Batang 20 November 1977, jenis kelamin perempuan, dan beralamat di Simpang Desa RT 9 RW 3 Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. Untuk selanjutnya dalam perkara ini adalah sebagai penggugat. Dengan ini melakukan gugatan melawan hukum kepada 1 PT Bank BTPN Cabang Pekalongan Siti Suroto Iza sebagai tergugat 1, yang kedua yaitu KPKNL Pekalongan Muhammad Zainal Arifin sebagai tergugat 2, yang ketiga yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang Muhammad Badrul Mahas, M. Asam Mutati dan Farid Isma Andika sebagai turut tergugat. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hal sebagai berikut: 1. Menolak semua eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 untuk semuanya karena atas pelelangan dan prosedur lelang tersebut adalah sesat hukum. 2. Menyatakan atas perbuatan tergugat 1 yaitu pihak PT Bank BTPN Siti Suroto Iza melakukan pelelangan melalui tergugat 2 atau KPKNL Pekalongan Muhammad Zainal Arifin adalah perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan lelang dan proses lelang atas sertifikat hak milik nomor 00641 dengan luas 125 meter persegi milik Putri Mahmudah adalah batal karena cacat hukum dan cacat prosedur hukum. 4. Menyatakan tergugat 2 yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan Muhammad Zainal Arifin dalam melakukan pelelangan ataupun proses lelang adalah perbuatan melawan hukum karena tidak menghiraukan bahwa penggugat adalah warga miskin dan masih sanggup untuk melanjutkan angsuran dan ataupun menjual sendiri. 3. Menyatakan turut tergugat yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang Muhammad Badrul Mahas, M. Asam Mutati dan Farid Isma Andika agar tidak melakukan proses apapun atas sertifikat hak milik nomor
641 atas nama Nurul atau menggugat sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. 6. Menyatakan persetujuan untuk melakukan angsuran dengan sisa pokok pinjaman yang ada dan ataupun menyatakan untuk dijual sendiri agar mendapatkan harga di atas harga yang layak. Dari uraian tersebut di atas saya sebagai penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang ataupun majelis hakim yang menangani perkara ini sekiranya dapat memutus perkara ini dengan mengabulkan replik penggugat secara keseluruhan, memerintahkan tergugat 1 dan tergugat 2 untuk melakukan pembatalan lelang ataupun proses lelang dan atau membatalkan hasil lelang, memerintahkan turut tergugat untuk tidak melakukan proses apapun terkait dengan status kepemilikan sebelum ada putusan hukum tetap, memerintahkan tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat untuk patuh pada putusan Pengadilan Negeri Batang, atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas terkabulnya gugatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Batang 8 Agustus 2021, kuasa hukum penggugat Ilatus Siva SH ditandatangani. Selanjutnya dari saudara tergugat 1, bagaimana apakah akan mengajukan duplik dari penggugat? Kami tidak mengajukan duplik yang mulia. Baik, kepada tergugat 2, apakah akan mengajukan duplik? Iya, kami akan mengajukan duplik yang mulia. Apakah sudah siap dengan dupliknya? Belum yang mulia. Baik, kepada turut tergugat, apakah akan mengajukan duplik? Baik, oleh karena duplik belum siap, kami majelis hakim akan memberikan waktu 1 minggu untuk menyusun dupliknya. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 dengan acara pembacaan duplik dari pihak tergugat 2. Maka dari itu untuk para pihak yang telah hadir pada persidangan hari ini untuk hadir kembali pada persidangan yang telah ditentukan, karena pemberitahuan ini adalah panggilan resmi bagi para pihak. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Sidang perkara perdata nomor 154/PDT-G/2021/PN Batang dalam perkara antara Putri Mahmudah binti Ismail Marzuki sebagai penggugat melawan Bank Tabungan Pensiun Nasional (TBK) cabang Pekalongan sebagai para tergugat dan turut tergugat dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada Putri Mahmudah atau kuasa hukumnya apakah hadir? Hadir yang mulia. Kepada tergugat 1 atau kuasa hukumnya apakah hadir? Hadir yang mulia. Kepada tergugat 2 atau kuasa hukumnya apakah hadir? Hadir yang mulia. Selanjutnya para turut tergugat apakah hadir? Hadir yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan duplik dari saudara tergugat 2. Kepada saudara tergugat 2, apakah sudah siap dengan dupliknya? Siap yang mulia. Silakan untuk dibacakan. Yang mulia. Perkara perdata nomor 154/PDT-G/2021/PN Batang. Pengadilan Negeri Batang. Duplik tergugat 2 dalam perkara perdata antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kanwil DJK Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan beralamat di Jalan Sriwijaya nomor 1 Pekalongan. Muhammad Zainal Afinas sebagai tergugat 2 melawan Putri Mahmudah sebagai penggugat. Kepada yang terhormat majelis hakim yang menangani perkara perdata nomor 154/PDT-G/2021/PN Batang. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan surat kuasa khusus Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor SKU strip 471/MK-6/KN-8/2021 tanggal 27 Agustus 2021. Karenanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai tergugat 2 bersama ini menyampaikan duplik dalam perkara perdata nomor 154/PDT-G/2021/PN Batang sebagai berikut. Bahwa tergugat 2 menolak dengan tegas seluruh replik penggugat dan tergugat ini tetap pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban terdahulu.
Dalam eksepsi gugatan kurang pihak A, bahwa terhadap objek yang disengketakan dalam perkara akuo telah beralih kepemilikan dalam pelaksanaan lelang. B, bahwa penggugat tidak menarik pemenang lelang sebagai pihak dalam perkara akuo, bahwa walaupun penggugat dapat menentukan siapa saja yang akan digugat, tetapi tidak memberi dasar hukum kepada penggugat untuk seenaknya menentukan siapa yang digugat dan siapa yang tidak perlu digugat. Oleh karena hukum acara perdata telah mengatur hal tersebut, untuk itulah tergugat 2 menyampaikan eksepsi atas gugatan ini, di mana para pihak yang digugat tidak lengkap, yang dapat berakibat gugatan tidak sempurna dan menimbulkan ketidakpastian hukum. C, bahwa keberatan pemenang lelang dalam perkara ini secara material, sehingga keterangannya harus didengar demi menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya gugatan lain di kemudian hari terhadap pokok perkara yang sama yang dapat menyebabkan putusan yang berbeda pula. D, bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1424 K/SP/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat tetapi tidak digugat sehingga gugatannya tidak sempurna. E, bahwa selebihnya penggugat tidak menanggapi dalil-dalil eksepsi tergugat 2, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka gugatan penggugat memenuhi unsur kurang pihak sehingga cukup beralasan jika tergugat 2 memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara bahwa apa yang telah tergugat 2 uraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini dan tergugat 2 tetap pada dalil jawaban dan tergugat 2 menolak seluruh dalil penggugat dalam repliknya kecuali terhadap apa yang telah diakui secara tegas kebenarannya. 2, bahwa tergugat 1 dalam memberikan tanggapan terhadap replik penggugat dan berkaitan dengan tugas dan fungsi tergugat 2. 3, bahwa tergugat 2 menolak dengan tegas replik penggugat dalam pokok perkara angka 1 yang mengadili bahwa penggugat telah mendaftarkan gugatan dalam perkara akuo tanggal 19 Agustus 2021 sedangkan pelaksanaan lelang tanggal 20 Agustus 2021. Dalil penggugat yang menyatakan bahwa lelang bisa dibatalkan karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetapi dari Pengadilan Negeri Batang adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum. Bahwa sebagaimana jawaban tergugat 2 terdahulu, hal-hal yang membatalkan pelaksanaan lelang telah diatur dalam pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.01/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang berbunyi lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan oleh pejabat lelang yang berdasarkan permintaan penjual, B, penetapan atau putusan dari lembaga peradilan atau hal-hal yang diatur dalam peraturan menteri. B, bahwa sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang, tergugat 2 tidak menerima surat terkait hal-hal yang membatalkan lelang dan tidak terdapat hal-hal yang bisa menyebabkan pembatalan lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.01/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, maka tergugat 2 melaksanakan lelang pada tanggal 20 Agustus 2001 sebagaimana risalah lelang nomor 232/40/2021. C, bahwa tergugat 2 menentukan relas panggilan yang pertama perkara akuo tanggal 24 Agustus 2021 untuk persidangan pertama tanggal 1 September 2021. D, bahwa berdasarkan uraian di atas maka penggugat telah mengemukakan dalil yang mengada-ngada sehingga sudah sepantasnya ditolak dan dikesampingkan. 4, bahwa tergugat 2 menolak dengan tegas semua replik penggugat pada pokok perkara dan pada posita yang dinyatakan secara berulang-ulang mengenai perbuatan melawan hukum dan melaksanaan lelang terhadap objek sengketa dan penggugat menuntut pembatalan lelang. Bahwa sebagaimana jawaban tergugat 2 secara detail dan terperinci, lelang terhadap objek sengketa merupakan pelaksanaan lelang berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan karena adauan prestasi debitur atau suami penggugat. Penggugat sendiri telah menandatangani perjanjian kredit tersebut sebagai persetujuan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan suami penggugat berdasarkan klausa akte pemberian hak tanggungan nomor 218/2013 tanggal 19 April 2013 sertifikat hak tanggungan nomor 01
2013 tanggal 6 Mei 2013 yang berbunyi, jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas oleh pihak utama, pihak kedua selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama. Dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi tergugat 2 menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam pokok perkara. 1 menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruh atau tidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. 2 menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara yang timbul atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum tergugat 2 Siti Tusliha SH, Mustafidah SH, Muhammad Alif Saifullah bila tanda tangan. Baik, dengan demikian acara jawab-menjawab telah selesai. Oleh karena dalam menjawab jawaban pihak tergugat ada eksepsi tentang kewenangan relatif, maka sebelum memasuki tahap pembuktian eksepsi tersebut harus diputus terlebih dahulu dengan putusan sela. Oleh karena majelis hakim belum siap dengan putusan selanya, maka sidang akan ditunda hingga hari Kamis tanggal 16 September 2021 dengan agenda pembacaan putusan sela dari majelis hakim. Bagi para pihak yang telah hadir di persidangan hari ini untuk hadir kembali pada persidangan selanjutnya dengan agenda pembacaan putusan sela dari majelis hakim. Karena pemberitahuan ini adalah panggilan resmi bagi para pihak. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Sidang perkara perdata nomor 154 PDT-D/2021 Batam dalam perkara antara Putri Mahmudah binti Ismail Marzuki sebagai penggugat melawan Bank Tabungan Pensiun Nasional TBK cabang Pekalongan dan kawan-kawan sebagai para tergugat dan turut tergugat dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penggugat Putri Mahmudah atau kuasa hukumnya, apakah hadir? Hadir yang mulia. Kepada para tergugat, apakah hadir? Hadir yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini, adalah pembacaan putusan sela dari majelis hakim. Dimohon untuk para pihak untuk mendengarkan dan memperhatikan. Putusan nomor 150/PDT-G/2021 Batam demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Putri Mahmudah bertempat tinggal di Simbang Desa RT 09 RW 03 Desa Simbang Desa Tulis Kabupaten Batam Jawa Tengah sebagai penggugat melawan 1. PT Bank Tabungan Pensiun Nasional TBK cabang Pekalongan sebagai tergugat 1. Kemudian Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara atau KPKNL Pekalongan sebagai tergugat 2. Dan yang terakhir Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Batam sebagai turut tergugat. Mengadili 1. Menolak eksepsi tergugat 1 mengenai kewenangan relatif. Mengadili 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. 3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh kami majelis hakim yang bertanda tangan. Selesai. Bagaimana kepada para pihak? Apakah sudah paham? Paham.
Baik. Selanjutnya adalah acara pembuktian. Kepada saudara penggugat, apakah akan mengajukan bukti-bukti? Ya, yang mulia, kami akan mengajukan bukti surat dan saksi. Baik. Untuk bukti bisa ditunjukkan. Silakan kepada para tergugat. Selanjutnya, saudara penggugat apakah akan mengajukan bukti-bukti yang lainnya? Ya, yang mulia, kami akan memberikan bukti saksi. Apakah saksi bersiap? Siap, yang mulia. Silakan saksi untuk bisa dihadirkan. Kepada saksi, kita menunjukkan identitasnya. Baik yang mulia. Baik, kami akan memeriksanya terlebih dahulu. Nama Husnul Khotimah, tempat tanggal lahir Batam 09/09/2000, jenis kelamin perempuan, Ya. alamat Jalan Ahmad Yani, RT 02 RW 03, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batam, Ya. agama Islam, Ya. pekerjaan wira swasta, Ya. kewarganegaraan warga negara Indonesia. Ya. Baik, sebelum saksi memberikan keterangannya, saksi bisa disumpah terlebih dahulu. Apakah saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, silakan berdiri. Kepada saudara saksi, dengarkan dan ikuti lafalnya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi, apakah mengenal saudara penggugat? Mengenal yang mulia. Apakah ada hubungan saudara? Tidak. Apakah saudara saksi mengenal tergugat satu? Mengetahui tergugat satu? Tidak yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui mengenai tergugat dua? Tidak yang mulia. Saksi, apakah saudara saksi mengetahui tentang perkara antara penggugat dan tergugat? Tidak. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui jika penggugat mempunyai usaha? Mengetahui Usahanya apa? usahanya jasa sound system. Baik, apakah saudara saksi tahu bahwa penggugat memiliki hutang? Tidak tahu yang mulia. Apakah saudara tahu kalau jaminan dari saudara bukan kalau di bank BTPN? Tidak tahu yang mulia. kemudian dari saudara saksi mengetahui ada dipanggil di sini ini untuk apa? Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi melawan. Saksi oleh Mbak Putri. Oh, jadi saudara saksi mengetahui ya perkara dari saudara Mbak Putri dengan pihak tergugat. Ya. Oke. Kepada saudara penggugat, silakan untuk memberi pertanyaan. Saya akan bertanya, apakah saudara saksi mengetahui bahwa jaminan dari penggugat disita oleh Bank BTPN? Tidak. Sejak apa saudara mengenal saudara Putri Mahmudah? Kurang lebih 2010. Baik, terima kasih. Silakan kepada saudara tergugat satu, Cukup yang mulia. kepada saudara tergugat dua.
Para tergugat, turut tergugat. Baik, saksi silakan untuk bisa kembali ke tempat jika sudah tidak ada kepentingan bisa meninggalkan ruangan. Kepada saudara tergugat, apakah ada bukti-bukti yang akan diajukan? Ada yang mulia, kami akan mengajukan beberapa surat-surat. Baik, kepada tergugat 1 belum bisa mengajukan surat bukti-buktinya. Kepada para pihak untuk bisa menyaksikan. Kepada saudara tergugat 2, apakah akan mengajukan bukti-bukti? Iya, yang mulia. Silakan bisa. Kepada para pihak untuk bisa menyaksikan. Pada turut tergugat, apakah akan mengajukan bukti-bukti? Baik, karena agenda pembuktian telah selesai, kepada saudara penggugat, apakah akan mengajukan kesimpulan? Ya, yang mulia, kami akan mengajukan kesimpulan. Apakah sudah siap? Belum siap, yang mulia. Baik, kepada saudara tergugat 1, apakah akan mengajukan kesimpulan? Ya, yang mulia, kami akan mengajukan kesimpulan. Kepada saudara tergugat 2, apakah akan mengajukan kesimpulan? Ya, kami akan mengajukan kesimpulan. Baik, kepada turut tergugat, apakah akan mengajukan kesimpulan? Baik, karena kesimpulan belum siap, kami majelis akan memberikan waktu 1 minggu untuk menyusun kesimpulannya. Dengan demikian sidang ditunda hingga hari Kamis tanggal 30 September 2021 dengan agenda bacaan kesimpulan dari para pihak. Bagi para pihak yang telah hadir di persidangan hari ini untuk hadir kembali pada hari sidang yang telah ditentukan, karena pemberitahuan ini adalah panggilan resmi bagi para pihak. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Sidang perkara perdata nomor 154/PTT/PN Batang dalam perkara antara Putri Mahmudah binti Ismail Marzuki sebagai penggugat melawan Bank Tabungan Pensiun Nasional TBK Cabang Pekalongan dan kawan-kawan sebagai para tergugat dan turut tergugat dibuka dan terbuka untuk umum. Putri Mahmudah atau kuasa hukumnya apakah hadir? Kepada saudara tergugat 1 atau kuasa hukumnya apakah hadir? Hadir, yang mulia. Kepada saudara tergugat 2 atau kuasa hukumnya apakah hadir? Hadir, yang mulia. Kepada para turut tergugat apakah hadir? Hadir, yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda sidang sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Sebelumnya dari saudara pihak penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah siap, yang mulia. Baik, silakan untuk bisa dibacakan. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batang, Majelis Hakim yang menghadiri perkara kasus Korban pada PTT PN Batang. Dengan hormat yang berkata bagi saya Sugiarno, kuasa hukum Putri Mahmudah binti Ismail Marzuki, NIK 3510111770001. Tempat dan tanggal lahir Batang 26 Maret 1977, jenis kelamin perempuan dan kealaman istimewa desa RT 9 RW 3 Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. Untuk selanjutnya dalam perkara ini adalah sebagai penggugat. Dengan ini memberikan kesimpulan terhadap gugatan melawan hukum kepada 1 PT BPN Cabang Pekalongan di Jalan Rokok nomor 3 Kota Pekalongan. Selanjutnya adalah sebagai tergugat 1.
di Jalan Dr. Stomo nomor 20 Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang selanjutnya adalah sebagai turut tergugat. Bahwa atas uraian keterangan dari kesimpulan tersebut, maka saya mohon kepada Ketua Pengadilan Perbuatan dan ataupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan menerima gugatan ranting surat bukti dan kesimpulan ini secara keseluruhan tanpa kecuali. 2. Menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 adalah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan lelang dan atau proses lelang adalah tidak sah dan cacat hukum serta menyatakan membatalkan lelang dan proses lelang. 4. Menyatakan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk melakukan penjualan sendiri untuk mencapai harga yang sesuai dengan harga pasaran. 5. Dan atau menyatakan penggugat untuk melakukan meneruskan membayar angsuran sesuai kemampuan dengan sisa pokok yang ada dan berhenti bunga dan denda. 6. Menyatakan agar tergugat 1, tergugat 2 serta turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan pengadilan negeri Batang. Dan atau jika Ketua Pengadilan Negeri Batang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, saya mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan beserta keterangan ini saya sampaikan dan atas diterimanya kesimpulan ini saya hadirkan. Baik, terima kasih. Batang 15 Desember 2021. Kuasa hukum penggugat Putra Sudana SC ditandatangani. Selanjutnya dari saudara penggugat 1, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Siap yang mulia. Silakan bisa dibacakan. Izin membacakan yang mulia. Kesimpulan tergugat 1 dalam perkara perdata nomor 150/PDP-G/2021/PN kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 154/G/2021/PN di Batang, Jawa Tengah. Dengan hormat, setelah mengalami beberapa kali persidangan dan melihat serta mendengarkan gugatan dan replik dari penggugat serta sesuai pula dengan jawaban dan duplik dari tergugat 1 serta memperhatikan bukti-bukti baik yang diajukan oleh penggugat maupun bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 serta memperhatikan keterangan 1 orang saksi yang diajukan oleh penggugat, maka pada kesempatan ini untuk dan atas nama tergugat 1 mengajukan kesimpulan pada perkara nomor 154/G/2021/PN Batang sebagai berikut di bawah ini. Dalam eksepsi Pengadilan Batang tidak berwenang memeriksa perkara akuo atau kompetensi relatif. Eksepsi penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan oleh penggugat 1 dan penggugat 2 yaitu berupa risalah lelang nomor 232 atau garing 46/2021 tanggal 20 Agustus tahun 2021 serta sesuai dengan posisi gugatan penggugat pada bagian gugatan perbuatan melawan hukum butir 1 halaman 2 yang mengatakan perbuatan tergugat 1 yaitu PT Bank PTPN melakukan pelanggaran melalui tergugat 2 atau KPKNL Pekalongan, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh tergugat 1 sebagaimana bukti yang bertanda tangan yang membuktikan terdapat pihak pemegang lelang atau pihak yang berhak atas tanda bukti hak atas tanah yang dijaminkan hak tanggungan dalam perjanjian kredit, maka terdapat hubungan hukum dan kepentingan hukum yang erat dalam perkara akuo selain tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat. Dalam pokok perkara bahwa tergugat 1 memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar
sesuatu yang telah dikemukakan oleh tergugat 1 pada butir 1 sampai dengan butir 8 dalam kesimpulan eksepsi di atas mohon dianggap dan dinyatakan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kesimpulan pokok berikut. Dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan penggugat tidak dapat diterima. Tergugat 1 adalah tergugat yang tidak baik. Perubahan terhadap perjanjian kredit nomor 5001721/ADDPK tanggal 25 November 2013 beserta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas yang telah ditandatangani oleh Ahmad Subhan dan penggugat dengan tergugat 1 mempunyai ketentuan hukum sah dan mengikat. Dengan demikian kesimpulan yang diajukan oleh tergugat 1 dengan harapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkannya. Atas segala perhatian dan perkenaan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami mengucapkan terima kasih. Batang 15 Desember 2021. Hormat kami kuasa hukum tergugat 1 Nurhayati SHMH Melinda Rizky Fariza SH ditandatangani. Baik, selanjutnya saudara tergugat 2, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Siap, Yang Mulia. Silakan untuk dibacakan. Izin membacakan, Yang Mulia. Kesimpulan tergugat 2, yang terhormat Ketua Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 154/WTT-G/2021/PN Batang, Pengadilan Negeri Batang. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan surat kuasa khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor SKU/471/M4/6/KN8/2021 tanggal 27 Agustus 2021. Karenanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai tergugat 2 bersama ini menyampaikan kesimpulan dalam perkara perdata nomor 154/PTT-G/2021/PN Batang bahwa tergugat 2 tetap berpegang pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawaban, duplik dan daftar bukti terdahulu dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil penggugat baik di dalam gugatan, replik maupun daftar bukti penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya. Dalam eksepsi, yang pertama mengabulkan eksepsi tergugat 2, yang kedua menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau NO. Dalam pokok perkara, 1 menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, 2 menyatakan pelaksanaan lelang oleh tergugat 2 atas objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang ada yang berlaku. 3 menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Kuasa hukum turut tergugat 2 Siti Tuslihah SHMH Mustafidah SHMH Muhammad Arif Saifullah SHMH ditandatangani. Baik, agenda kesimpulan telah selesai. Agenda selanjutnya adalah putusan. Namun berhubung majelis hakim belum siap dengan putusannya, maka dengan ini sidang ditunda hingga minggu depan hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 dengan agenda persidangan pembacaan putusan. Bagi para pihak yang telah hadir di persidangan hari ini dimohon untuk hadir kembali pada persidangan yang telah ditentukan karena pemberitahuan ini adalah panggilan yang resmi bagi para pihak. Dengan ini sidang selesai dan ditutup. Perkara perdata nomor 154/PDT-G/2021/PN Batang dalam perkara antara Putri Mahmudah binti Ismail Marzuki sebagai penggugat melawan Bank Tabungan Pensiun Nasional
TBK cabang Pekalongan dan kawan-kawan sebagai para tergugat dan turut tergugat dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Putri Mahmudah atau kuasa hukumnya apakah hadir? Hadir yang mulia. Kepada tergugat 1 atau kuasa hukumnya apakah hadir? Hadir yang mulia. Kepada saudara tergugat 2 atau kuasa hukumnya apakah hadir? Hadir yang mulia. Kepada turut tergugat apakah hadir? Hadir yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda sidang sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Kepada para pihak dimohon untuk memperhatikan dan mendengarkan. Putusan nomor 154/PDT-G/2021/PN Batang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Putri Mahmudah sebagai penggugat melawan PT Bank Tabungan Pensiun Nasional TBK Cabang Pekalongan sebagai tergugat 1, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKM Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara atau KPKNL Pekalongan sebagai tergugat 2, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Batang sebagai turut tergugat. Mengadili dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi para tergugat. 2. Dalam pokok perkara 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.135.500. Dengan demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Batang pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2021 oleh majelis hakim yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang nomor 154/PDT-G/2021/PN Batang tanggal 19 Agustus 2021. Putusan tersebut pada hari Selasa. Pada hari Kamis tanggal 7 Oktober diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut. Dewi Anggraini SH Panitra Pengganti, dihadiri penggugat, kuasa tergugat 1, kuasa tergugat 2, dan para turut tergugat. Putusan telah dibacakan. Bagi para pihak, apabila tidak terima dengan putusannya bisa mengajukan upaya hukum banding dan atau bisa berpikir-pikir terlebih dahulu selama 14 hari. Bagaimana saudara penggugat? Kami berpikir dahulu yang mulia. Bagaimana saudara tergugat, para tergugat dan turut tergugat? Kami terima yang mulia. Baik, dengan demikian sidang selesai.